Nah, sekarang gimana tips and triknya atau kiat praktisnya ya? Nah, oke, ini saya sharing aja dari pengalaman pribadi ya. Yang pertama, sebaiknya kita jaga kondisi badan kita supaya fit ya. Karena ujian negara ahli kepabeanan ini rata-rata itu diselenggarakannya saat sore sampai malam hari Bapak Ibu ya. Kecuali kemarin saat penetapan pandemi oleh pemerintah itu ada sesi pagi ya, tapi khusus kota Jakarta setahu saya. Nah, teman-teman yang di luar Jakarta itu biasanya sore kemarin itu. Jadi di Jakarta kemarin ada sesi pagi dan siang kalau nggak salah. Nah, kalau dalam kondisi normal itu biasanya sore hari ya. Saya sarankan kalau Bapak Ibu yang sudah bekerja atau ada urusan biasanya pagi sampai sore itu ada urusan pekerjaan, kalau bisa diplanningkan untuk lebih rileks pada saat ujian itu berlangsung pada saat hari hanya ya gitu. Kalau bisa sih ambil cuti gitu ya cuti dulu satu hari itu supaya saat sore harinya kita fit ya, badan kita fit. Karena kalau kita fit, kita fresh ya, tentunya juga mengerjakan soalnya itu bisa lebih baik. Setahu saya seperti itu. Kalau saya dulu kebetulan waktu itu masih fresh graduate ya waktu ujian ini, jadi masih banyak waktu ya untuk belajar dan lain sebagainya waktu itu. Waktu itu saya belum bekerja. Oke, terus kemudian tentunya berdoa ya Bapak Ibu ya sebelum pelaksanaan ujian. Jadi ya ini adalah ikhtiar kita. Hasil akhirnya tetap Allah Tuhan yang menentukan hasil akhirnya. Ini adalah sebagai ikhtiar kita ya. Terus kemudian secara teknis kita wajib paham tentang cara klasifikasi barang ekspor impor. Nah, kenapa ini saya cantumkan di atas ya? Karena skornya besar Bapak Ibu. Skor untuk soal klasifikasi barang ekspor impor itu termasuk yang besar ya ini ya. Jadi kalau di soal esai itu kan kontribusinya 50% sendiri ya dari total skor yang akan kita dapatkan ya. Jadi soal klasifikasi barang dan nilai pabean itu 50% sendiri kontribusinya dari keseluruhan skor ujian kita ya. Nah, alhamdulillahnya kalau untuk pelatihan online kemarin ya, teman-teman yang dari Optima itu saya berikan link untuk video rekamannya ya. Nah, jadi silahkan nanti dipelajari lagi ya untuk reply pelajaran di training itu ya. Memang lama ya. Contohnya untuk klasifikasi barang sendiri kan kita seharian ya, itu dari pagi sampai sore ya ngebahasnya ya. Ya itu kita anggap inilah ya perjuangan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau teman-teman yang ikut training online ahli kepabeanan itu silahkan di replay kembali videonya ya. Nah, ini sebenarnya beruntung nih teman-teman bisa pelatihannya pada zaman ini ya. Kalau saya dulu kan pelatihannya offline dan nggak ada replaynya. Nggak ada rekamannya itu. Ya semoga bisa mempermudah untuk memahami materi-materinya ya. Oke, yang kedua sebaiknya kita pahami tata cara dan metode penetapan nilai pabean ya. Kalau belum paham, ulangi lagi ya videonya ya. Video pelatihannya di replay lagi, kita pelajari lagi ya nih ya. Kita investasi waktu untuk belajar gitu. Terus kemudian kita pahami in core terms ya. Oke.
di training ahli kepabeanan kemarin juga ada. Silahkan di replay lagi untuk videonya. Jadi kalau di Optima sendiri kemarin semua rekaman kelas pelatihan ahli kepabeanan itu ada rekamannya semua. Jadi teman-teman bisa mengulang rekamannya berulang-ulang ya, ini ya sampai paham gitu. Karena Incoterms ini kan kaitannya nanti dengan soal nilai pabean ya, Incoterms ini. Gitu. Terus kemudian usahakan kita hafal undang-undang kepabeanan ya. Karena itu adalah induk dari materi-materi yang lainnya. Jadi usahakan kita hafal undang-undang kepabeanan gitu. Terus kemudian tips dari saya, kalau Bapak Ibu sebagai praktisi ya sejenak kita lupakan rule dalam tanda kutip ya, rule di lapangan. Kita kembali ke tekstual dulu ya, kembali ke teori dulu, pelajaran sesuai aturan undang-undang gitu ya. Nih. Ya, karena kalau Bapak Ibu praktisi pasti tahu di lapangan itu terkadang bukan terkadang ya, banyak yang nggak sesuai dengan yang ada di peraturan gitu kan ya. Jadi lupakan sejenak rule dalam tanda kutip yang ada di lapangan ya, kita mengacunya kembali ke tekstual ya, ke pelajaran yang berdasarkan peraturan pemerintah. Terus kemudian usahakan memperbanyak tryout atau latihan mengerjakan soal-soal gitu. Untuk teman-teman yang ikut di pelatihan Optima kemarin juga sudah saya share ya contoh soal-soalnya. Oke, jadi bisa lakukan latihan sendiri atau kelompok juga ya bisa itu. Nah, terus pada saat hari H ujian ya, pada saat hari H ujian, yang pertama kita persiapkan perlengkapan yang untuk ujiannya ya, yang mendukung saat kita ujian, seperti alat tulis yang diperlukan ya, untuk mengerjakan ujian itu. Jadi jangan sampai saat kita sudah ada di lokasi ujian, alat tulisnya ada yang ketinggalan gitu kan ya. Nah, kita harus cari-cari dulu gitu. Nah, bisa-bisa kita terlambat dan waktunya berkurang ya, jatah waktu untuk mengerjakannya berkurang gitu. Terus kemudian jangan lupa BTKI ya, buku tarif kepabeanan Indonesia yang cetak ya, itu dipersyaratkan wajib dibawa saat kita ikut ujian negara itu. Gunanya untuk mengerjakan soal-soal klasifikasi barang ekspor impor nanti. Itu. Terus kemudian versi BTKI-nya kita sesuaikan dengan petunjuk teknis ujian ya. Kita sesuaikan versinya. Yang terakhir kemarin masih versi 2017 dengan pembaharuan beberapa aturan. Yang terakhir itu kemarin tahun 2020 ya, aturan yang berkaitan dengan klasifikasi barang ekspor impor. Terus kemudian jangan lupa bawa bekal sendiri, makan dan minum saat ujian ya, karena breaknya kita sebentar ya untuk breaknya. Kalau di lokasi ujian ada tempat atau ada yang jualan makan minum nggak apa-apa ya, kita bisa jajan dulu di situ ya. Tapi kalau nggak ada ya kalau di situ nggak ada nanti perut kita kosong, lapar, haus ya, itu akan mengganggu konsentrasi kita kan ya kalau kondisinya seperti itu ya. Oke, terus kemudian kalau bisa datang lebih awal saat ujian ya. Jadi kita prepare ya, barangkali ada hal-hal yang perlu dipersiapkan ekstra ya saat kita menuju tempat ujian atau saat kita sudah sampai di lokasi ujian. Contohnya misalnya kalau ujiannya di Jakarta, sore hari kita tahu sendiri di Jakarta kondisi lalu lintas. Bapak Ibu yang stay di sana, tinggal di Jakarta mungkin tahu ya
hari-harinya seperti apa di sana.